Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Adik-adikku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas persamaan kuadrat bagian pertama dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama, definisi dari persamaan kuadrat. Kemudian, bagaimana cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Dan nantinya, kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami. Tentunya bersama dengan POM Channel. Baik, adik-adikku yang hebat, definisi dari persamaan kuadrat ini merupakan persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana variabelnya adalah X dengan pangkat tertingginya 2, di mana A, B, C ini merupakan elemen bilangan real, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Jika A sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka persamaan ini akan berubah menjadi BX plus C sama dengan 0. Dan itu bukanlah persamaan kuadrat, tetapi persamaan linear. Kemudian, penyelesaian dari persamaan kuadrat ini merupakan nilai-nilai X yang membuat pernyataan persamaan kuadrat bernilai benar. Adapun cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat, yang pertama, faktorisasi. Yang kedua, kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan menggunakan rumus ABC. Adik-adikku yang hebat, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, dengan cara faktorisasi. Kita akan menggunakan sifat perkalian, A kalikan B sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ini, kita akan merubah menjadi X min P kali X min Q sama dengan 0. Di mana PK ini mempunyai akar P dan Q. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh sebelah kanan. Kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Kita akan setiapkan tempatnya terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian, kita akan cari dua angka. Jika dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan min 5. Saya ulangi lagi. Kita akan cari dua angka. Jika dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan min 5. Berikut ini adalah dua angka jika dikalikan hasilnya 6. Dari 1, 2, 3, 4 ini kita akan pilih, kita akan cari mana jika dijumlahkan hasilnya min 5. Tentunya, yang kita pilih adalah min 2 dan min 3. Jika dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan hasilnya min 5. Kita akan ambil, kita akan taruh ke dalam X min 2, X min 3 sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah X pembuat 0, yaitu X min 2 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0. Tentunya, X yang pertama sama dengan 2, X yang kedua sama dengan 3.
Artinya apa? Artinya, akar-akar dari persamaan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 adalah 2 atau 3. Dan untuk memastikan, kita akan tes uji coba. Kita akan ambil salah satu, semisal kita ambil angka 2. Kita akan masukkan ke dalam persamaan. X-nya kita ganti dengan angka 2, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sama dengan 0. Artinya, X sama dengan 2 atau 3 ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Sangat mudah bukan, adik-adikku yang hebat? Baik, selanjutnya kita akan latihan soal, tentunya dengan menggunakan faktorisasi. Soal yang pertama silakan diperhatikan, kita akan mencari akar-akarnya. Kita akan setiapkan tempatnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan cari dua angka. Jika dikalikan hasilnya min 12, dijumlahkan hasilnya 4. Kita akan cari dua angka terlebih dahulu. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita akan pilih mana yang jumlahnya sama dengan 4. Kita akan pilih min 2 dan 6. Kita akan ambil, kita akan taruh sini, x min 2, x plus 6. Kemudian, x membuat nolnya. Jadi, x yang pertama sama dengan 2, x yang kedua sama dengan min 6. Kemudian soal yang kedua, silahkan diperhatikan. Kita akan cari dua angka. Jika dikalikan hasilnya 15, dijumlahkan hasilnya min 8. Kita akan uraikan terlebih dahulu dua angka jika dikalikan 15. Kemudian kita akan pilih mana yang jumlahnya min 8, ternyata min 3 dan min 5. Kita akan ambil di sini, x min 3, x min 5, sama dengan 0. Kemudian x membuat nolnya, ini sangat mudah adik-adikku yang hebat. Sehingga x yang pertama sama dengan 3, x yang kedua sama dengan 5. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Selanjutnya, adik-adikku yang hebat, masih pada faktorisasi, tetapi di sini dengan bentuk yang lain. Apa yang berbeda? Dari soal sebelumnya, kita sudah bahas jika A-nya sama dengan 1. Sekarang, jika A-nya tidak sama dengan 1, bagaimana cara pengerjaannya? Pada soal ini, A sama dengan 3, 3x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0. Baik, adapun cara yang pertama, nanti ada 3 cara, kita akan sampaikan semua. Silakan anak-anakku yang hebat, silakan pilih mana yang lebih mudah. Cara yang pertama, kita akan pindahkan 3 ini supaya menjadi 1. Langkahnya, kita akan kalikan dengan min 2, sehingga akan menjadi x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Bentuk seperti sebelumnya. Kemudian kita akan faktorkan, kita akan cari akar-akarnya. 2 angka jika dikalikan min 6, dijumlahkan 5. Silakan pilih mana yang jumlahnya sama dengan 5. Min 1, 6. Kita akan ambil x min 1, x plus 6 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya x membuat 0. Ini sangat mudah adik-adikku yang hebat. X yang pertama 1, x yang kedua sama dengan min 6. Apakah sudah selesai? Belum adik-adikku yang hebat.
Sebelumnya, kita menghilangkan 3 dengan dikalikan. Supaya adil, hasil akhir nanti kita akan bagi dengan A. Setelah dikalikan, kita bagi. Jadi X yang pertama 1/3, X yang kedua min 6/3, karena 3 ini sebagai A, hasilnya adalah min 2. Selanjutnya, cara yang kedua. Silakan dibandingkan mana yang lebih mudah. Hampir sama dengan cara yang pertama, kita akan kalikan min 6. Kemudian kita akan bentuk faktorisasi seperti ini, 3x per 3. Kita akan munculkan pembagian dari awal. Ini 3x kuadrat, 3x, 3. Kita akan cari dua angka, jika dikalikan min 6, dijumlahkan 5. Min 1 dan plus 6. Perhatikan sebelah kanan. 3x plus 6, 3-nya bisa kita keluarkan. Kemudian 3 ini bisa kita coret-coret. Langkah selanjutnya adalah X membuat 0, 3x min 1 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0, sehingga X yang pertama 1/3, X yang kedua min 2. Silakan dibandingkan adik-adikku yang hebat. Apakah mudah cara yang pertama atau cara yang kedua? Silakan pilih salah satu. Kemudian kita akan munculkan cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini kita akan buat coba-coba. Silakan diperhatikan. 3x kuadrat min 17x plus 10 sama dengan 0. Kita akan siapkan tempatnya terlebih dahulu. Ini 3x, ini x. Artinya, jika nanti kita kalikan 3x kalikan x, maka hasilnya sama dengan 3x kuadrat. Kemudian, kita akan cari dua angka jika dikalikan 10. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Langkah selanjutnya adalah kita coba-coba, sesuai dengan judulnya. Cara 3, coba-coba. Kita akan ambil salah satu. Ini yang kita ambil adalah bagian yang paling bawah, min 2, min 5. Kemudian setelah diambil kita akan cek dengan perkalian dalam dan perkalian luar. Maksudnya, perkalian dalam, min 2 kalikan X, min 2X, kemudian perkalian luarnya, 3X kalikan min 5, min 15X, apakah sama dengan min 17X? Ternyata benar, sama dengan min 17X. Jika benar, maka yang kita ambil adalah min 2 dan min 5. Kita akan faktorkan 3x min 2, x min 5 sama dengan 0. Ini x membuat 0-nya. X yang pertama 2/3, X yang kedua sama dengan 5. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Silakan dipilih. Salah satu cara di antara 3 yang paling mudah. Adik-adikku yang hebat selanjutnya, setelah kita belajar terkait dengan faktorisasi, maka kita akan uraikan, kita akan bahas terkait dengan cara yang kedua, yaitu kuadrat sempurna. Silakan diperhatikan langkah demi langkahnya. Langkah yang pertama, kita akan pindahkan konstanta C ke kanan. A, B, C, artinya C-nya min 16, kita akan pindahkan.
menjadi 16. Kemudian langkah yang kedua, tambahkan kedua ruas, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Setengahnya berapa ini? Setengahnya 6, 3. Kita kuadratkan 3 kuadrat. Kita akan tambahkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita akan selesaikan dulu yang sebelah kanan, sama dengan 25, adik-adikku yang hebat. Kemudian langkah yang ketiga adalah manipulasi aljabar. Dengan menggunakan rumus X plus Y kuadrat dan X min Y kuadrat. Kemudian silakan dibandingkan. Ruas kiri ini kira-kira sama dengan yang di atas atau yang bawah? Tentunya sama dengan yang di atas. Y kuadrat, 3 kuadrat, 2XY, 6X. Artinya, Y di sini sama dengan 3. Kalau ini bisa dirubah menjadi X plus Y kuadrat, ruas kiri ini akan berubah menjadi X plus 3 kuadrat. Karena Y-nya sama dengan 3, adik-adikku yang hebat. Langkah selanjutnya kita akan menghilangkan kuadrat. Tentunya dengan cara diakar, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Tentunya kuadratnya akan hilang setelah diakar. Karena kita bicara masalah bilangan real, akar 25 plus minus 5. Sehingga X yang pertama kita akan ambil yang positif, plus 5. X yang kedua kita akan ambil yang negatif, min 5. Hasilnya, X yang pertama sama dengan 2, X yang kedua sama dengan min 8. Sangat mudah bukan, adik-adikku yang hebat? Baik, selanjutnya kita akan latihan soal terkait dengan cara kuadrat sempurna. Supaya lebih paham, supaya lebih mahir menggunakan kuadrat sempurnanya. Langkah yang pertama kita akan pindahkan terlebih dahulu konstanta C. Plus 15 ini kita akan pindahkan ke sebelah kanan, menjadi min 15. Langkah yang kedua, kita akan tambahkan dengan kedua ruas, kita akan tambahkan dengan kuadrat dari setengahnya koefisien X. Setengahnya 8, 4, kita akan kuadratkan baik kiri maupun kanan. Kita akan selesaikan dulu yang sebelah kanan. Kemudian, langkah yang ketiga adalah manipulasi aljabar. Ruas kiri ini bentuknya sama dengan yang di atas atau yang di bawah? Yaitu yang di bawah. Y sama dengan 2 atau setengahnya 8. Maaf, Y sama dengan 4 atau setengahnya 8. Sehingga ruas kiri akan berubah menjadi X min 4 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita akan akar untuk menghilangkan kuadrat, sama-sama diakar. X min 4 plus minus 1. X yang pertama plus 1, X yang kedua, kita akan gunakan yang min 1. Hasilnya 5, 3. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Adik-adikku yang hebat, materi yang terakhir pada bagian yang pertama. Bagaimana cara mencari akar dari persamaan kuadrat melalui rumus A, B, C? Silakan diperhatikan. Pada soal X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Ini artinya A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C min 12.
Kita akan selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Adik-adikku yang hebat, silahkan dihafal rumus ini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita akan masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Dan hati-hati plus minusnya. Akar kita akan kerjakan terlebih dahulu. Min 4 plus minus 8 per 2. X yang pertama kita ambil yang positifnya 8 ini. X yang kedua kita ambil yang negatif. Sehingga X yang pertama sama dengan 2. X yang kedua sama dengan min 6. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Demikian tadi pembahasan singkat terkait dengan persamaan kuadrat bagian yang pertama. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bom Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.